Kepala desa punya Rubicon. Biasa di luar itu. Bukan luar biasa, biasa di luar. Ya karena dia dapat cuan dari proyek-proyek. Banyak orang bilang ya inilah yang disebut dengan kacungnya oligarki, kacungnya aguan. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sahabat TZ, Arsin bin Arsip, kepala desa Kohod, kabur saat ditanya tentang proyek pagar laut oleh banyak pihak, oleh aktivis, didatangi ke rumahnya, kabur, tutup mulut dan hitung duit. Luar biasa. Ini ada sebuah investigasi dari netizen yang saya kira tidak mesti dipercaya 100%, tapi minimal menjadi gambaran awal untuk nanti ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang lebih berkemampuan untuk melakukan investigasi. Begitu ya. Luar biasa. Ini berapa kali kita naikkan. Tempo hari yang pertama adalah Maskota ya. Wah, desa mana Maskota itu? Saya agak lupa. Tapi masih daerah sana lah. Kemudian Arsin bin Arsip, kepala desa Kohod, kabur. Kades Kohod kabur ditanya pagar laut, tutup mulut dan hitung duit. Ya, saya kira itulah yang bisa dilakukan oleh dia setelah menjadi miliuner. Katanya mobilnya 5 dan mewah-mewah, salah satunya Rubicon. Ada fotonya di depan kantor kepala desanya. Kepala desa punya Rubicon. Biasa di luar itu. Bukan luar biasa, biasa di luar. Ya karena dia dapat cuan dari proyek-proyek. Banyak orang bilang ya inilah yang disebut dengan kacungnya oligarki, kacungnya aguan. Kepala desa ini berupa dia menjelma menjadi maklar, sekaligus intimidator, tukang intimidasi para rakyat yang untuk tanahnya dijual paksa atau diambil paksa oleh para pengembang. Biasanya bermain. Hampir rata-rata kepala desa ini kaya raya. Dan oleh karenanya pemilihan kepala desa di daerah Jawa ini biayanya tinggi sekali Pak Eri. Ya, karena urusan ini ada tanah bengkok dan sebagainya seperti itu kan. Termasuk juga bagaimana kalau kita lihat di PIX ini sungai bisa dijual. Betul. Kan ada sungai juga ya, sungai, membedah itu kan, membelah desa itu seperti bukan itu. hanya laut, sungai Cisadane. Cisadane. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi, kita lihat kan dana yang diperkirakan ya kan, puluhan triliun Pak Eri, mungkin mencapai angka bisa ratusan triliun, tapi puluhan triliun lah angka yang konservatif itu. Dalam rangka kalau dia mendapat pi saja, 1%, 2%, ya kan itu udah ratusan miliar Pak Eri. Betul. Nah dari uang ratusan miliar ini kalau Pak Eri sebut beli mobil itu, lebih dia, mobil mewah pun bisa dia beli. Betul. Kalau kita lihat kan ada beberapa mobil mewah yang dibuat kantor, desa itu menjelma. Jadi media ini hebat juga nih media. Mengatakan kantor kepala desa Kohod mirip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang saya kira. Iya, pemicunya. Bukan dalang yang mempermudah, memberikan jalan untuk memagar laut Pak Eri. Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan-mengkaitan. Bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan ternyata dia staf desa. Betul. Ini kan ini menunjukkan karena mereka sudah berlimpah Pak Eri. Jadi kita mention terus KPK, PPATK, Kejaksaan. Nah, siapa lagi nih? Ayo segera periksa. Kalau Anda belum berani menangkap aguan, periksa dulu ini orang. Nanti jalurnya ketemu, nyampe ke aguan, nah baru. Kan biasa harus begitu prosesnya ya, harus datanya, harus ada 2 alat bukti yang cukup katanya, begitu. Bahasa-bahasa hukum begitu ya. Jadi
Mari kita tunggu. Kades Kohod yang tiba-tiba jadi miliarder. Dari mana duitnya? Kenapa Arsin, Kades Kohod tiba-tiba jadi miliarder setelah jadi kades? Mobil dan hajatan mewah tapi rakyat menderita. Ini semua bau-bau proyek aguan. Kita bongkar biar jelas. Oh, katanya mobilnya ini ya. Hanya sayang ini bukan foto mobil real dia ya. Ini foto kayaknya ngambil di Google. Makanya saya bilang kita jangan dulu percaya 100%. Kita tunggu investigasi yang lebih kuat. Paling atas Rubicon. Saya nggak tahu ini ya nama-nama jenis mobil. Gaya hedon Arsin, Kepala Desa Kohod Kabupaten Tangerang. Peliharaan aguan PIK 2, memiliki 5 mobil mewah dan jam tangan ratusan juta. Ayo, ambil itu oleh negara ya. Tahun 2021 Arsin maju kades, modal kampanyenya gila-gilaan. Sampai jual tanah dan disokong orang dalam. Akhirnya dia dengan suara terbanyak, tapi ternyata dia punya misi tersembunyi. Hidden agenda. Arsin tahu Desa Kohod bakal jadi ladang duit dari proyek besar Aguan Sedayu. Nggak pakai lama, dia jadi bonekanya pengusaha buat amankan proyek. Desa, warga, nggak ada di kamus dia. Hal paling absurd, laut di Kohod tiba-tiba punya pajak bumi dan bangunan. Laut bro, laut. Lahan yang abrasi pun diubah jadi lahan pajakan. Kok bisa? Jawabannya ada di tangan Arsin. Kan dia di depan Nusron saja ngotot gitu. Ini dulunya empang. Makanya ini dulunya daratan. Makanya ini harus direklamasi. Makanya saya harus banyak duit. Nah, gitu kali ya. Nah, ini salah satu foto dia di kantor kepala desa kayaknya ya. Ini mobilnya memang Rubicon kalau dari kejauhan. Allahu Akbar. Pengamat minta Kades Kohod buka suara atas pagar laut dan mobil mewah Rubicon. Berarti dan 4 mobil mewah lainnya dong. Arsin ngaku cuma bantu ngurus PBB. Tapi fakta di lapangan berbeda. Arsin diduga jadi maklar proyeknya Aguan dengan fee yang miliaran. Transaksinya 6 triliun, dia dapat 2,5% alias 150 miliar. Gaji kades berapa? Luar biasa kan? Karena biasa di luar. Dia biasa berada di luar kantornya. Ini apa nih? Inilah yang jadi persoalan kita hari ini ya. Ini salah satu pidatonya Arsin saat kapan ya? Mungkin saat setelah menang Pilkades. Jadi bukan sok atau gimana enggak. Demi kemajuan satu daerah Desa Kohod, nyawa saya pertaruhkan untuk kemajuan daerah itu. Amin. Ya, perlu tahu tuh. Ya. Jadi bahasa gimana enggak ada cerita di mata saya. Yang penting Desa Kohod membangun desa lebih maju itu moto Desa Kohod ya. Oh, nyawa saya pertaruhkan. Ya iyalah 100 miliar. Tapi enggak, ya itu jangan dianggap fakta, belum jadi fakta. Faktanya nanti baru bisa kita ini kan di persidangan. Jadi segera ya. Kalau Anda KPK, kalau Anda Kejaksaan, kalau Anda PPATK mau nurut pada instruksinya Presiden Indonesia Prabowo Subianto, segera bergerak. Jangan tunggu ini itu lagi. Kalau tidak, ya Anda akan dituduh seperti orang ini juga. Jadi kacungnya oligarki. Kan tentu tidak. Saya yakin masih ada orang-orang bersih di KPK. Masih ada orang-orang bersih di Kejaksaan. Masih ada orang-orang bersih di LHKPN. Di LHKPN, di PPATK. Cek hartanya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Indonesia yang lebih berdaulat. Pak, saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya nunjuk. Dan saya bilang,
Pak, kalau misal Bapak ngebatin tanah dia, emang kebetulan tanah dia itu tanah milik, ada akta jual belinya, saya dilihatin ke saya juga, dan udah abrasi, emang di Kohot ini banyak yang abrasi dah. Ada yang abrasi, termasuk orang tanah orang tua saya juga abrasi, dan abrasi ini udah lama ya. Jadi itu foto 2 tahun yang lalu, kayak dia ngasih tahu enggak, itu bukan urusan buat saya. Yang penting ketika nanti instansi apapun yang nanya saya jawabannya tahu. Tahu dalam arti itu ada pemageran. Siapa di belakang, ya saya mana tahu, kan begitu. Yang penting jangan kepala desa bilang tidak tahu, kan begitu. Nggak beda, misalnya saya dipanggil ke Mabes Polri atau ke Polda, ya kan mereka mau menanyakan, ya saya mesti jelasan, gitu. Kalau saya nanti nggak datang, dibilangnya apa nanti?